Assalamualaikum Bu Winda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Miss Vida. Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya agak pusing dikit ini, Miss Vida. Aduh, kenapa ini? Kok kayaknya lagi galau? Ini Miss Vida, saya itu ada sedikit masalah. Kira-kira apa saya boleh ngobrol sama Miss Vida sebentar? Mungkin kalau Miss Vida ada waktu. Oh, tentu saja Bu Winda. Ini kebetulan jam saya juga lagi kosong. Jadi, mari-mari kalau mau berbincang kita cari tempat yang nyaman dulu ya untuk ngobrol. Nggih, Miss Vida. Nggih, monggo-monggo. Mungkin Maisa bisa ada apa? di Mana Maisa? sini nggih. Maisa ada apa? Nggih. Mana? Nggih. Monggo. Baik, Bu Winda. Jadi ini kira-kira harapan dan tujuan Bu Winda nanti untuk di akhir percakapan kita, kira-kira apa nggih Bu Winda? Ya gini Bu, karena kan saya ini tadi pusing sebenarnya, karena saya Iya. ini tadi habis dipanggil tatip Bu, karena salah satu anak didik saya itu rekapan terlambatnya cukup banyak, dan itu sudah mencapai angka 60. Nah ini kan sudah was-was banget ya Miss Vida nggih. Nah harapan saya sih nanti setelah kita ngobrol ini saya punya solusi dan gambaran lah ya kira-kira apa yang harus saya lakukan nanti. Seperti itu Miss Vida. Iya, baik, siap. Nanti semoga dari hasil perbincangan kita nanti bisa menemukan titik terang ya, Bu Winda. Nah, sekarang monggo, mungkin Bu Winda bisa menceritakan kira-kira masalahnya bagaimana ya Bu Winda terkait anak didik Bu Winda itu? Nggih, jadi yang anak saya ini salah satunya namanya Wawan Bu. Nah, si Wawan ini cukup sering sekali terlambat. Sampai rekapannya itu sudah di angka 60. Nah, Miss Vida kan tahu sendiri kalau sudah di angka yang cukup banyak ini, anak ini juga bisa dapat konsekuensi dikembalikan lagi ke orang tuanya. Padahal anaknya ini menurut saya ya cukup berpotensi, tapi ya itu memang permasalahannya anaknya sering banget terlambat. Seperti itu Miss Vida masalahnya. Baik. Iya, baik. Ini sudah terhubung kembali, nggih. Mohon maaf. Jadi, tadi kalau boleh saya ulangi kembali, yang saya tangkap, Bu Winda ini memiliki permasalahan dengan anak didik yang bernama Wawan, begitu ya Bu Winda? Nggih, Kemudian kemudian si Wawan ini memiliki kendala untuk datang tepat waktu ke sekolah. Bahkan ini tadi ini nggih catatannya itu sampai poinnya sampai 60. Padahal kalau sudah menuju ini harus sudah dikembalikan ini ke orang tua. Begitu benar Bu Winda? nggih Bu, itu yang buat saya galau. Oke, jadi dari permasalahan tersebut ini Bu Winda, kira-kira Bu Winda ini apakah sudah menelusuri nggih, kira-kira akar permasalahannya itu seperti apa? Atau mungkin Bu Winda juga sudah melakukan hal apa kepada Wawan ini? Nggih. Nah, kalau saya sebenarnya ngobrol sama Wawan itu sudah nggak sekali, 2 kali Bu, sudah cukup banyak kali. Kalau saya tanya alasannya kenapa mesti alasannya itu satu yang sama, yaitu dia itu kalau mandi itu lama Bu, kadang bisa sejam sampai 2 jam, sebenarnya bangunnya sudah pagi. Nah, kalau bangunnya, dia mandinya lama, pasti juga memakan jam berangkatnya toh Bu. Jam berangkatnya dia juga sudah cukup siang dan jarak rumah ke sekolah itu juga cukup jauh ya Bu ya. Jadi kalau dengan, waktu yang sedikit nggak mungkin lah dia bisa tepat waktu. Yang pastinya dia akan melebihi jam masuk sekolah. Nah, selain saya ngobrol sama anaknya juga saya juga pernah ngobrol sama mamanya dan sebenarnya intinya juga sama. Dia itu juga sering banget di kamar mandi, nggak selesai-selesai, akhirnya berangkatnya pun juga siang. Dan anaknya ini juga menurut saya masalahnya adalah
tidak terlalu patuh ya Bu ya sama mamanya ini, karena sebenarnya Baik, mamanya ini sudah ngoprai, tapi kok ya anaknya tetap acuh gitu Bu, seperti itu baik. Miss. Iya, iya. Nah, ini menurut Bu Winda nih, kan tadi, Nak Wawan ini acuh nggih terhadap mamanya. Nah, ini kira-kira kalau hubungan dengan ayahnya bagaimana Bu Winda? Nah, ini saya juga pernah ngobrol sih sebenarnya sama mamanya. Mamanya itu pernah bilang kalau Mas Wawan ini dia memang sangat segan sama ayahnya. Atau dengan kata lain itu manut gitu loh Bu sama Nggih, ayahnya. nggih. Seperti itu. Baik. Ini kondisi ayahnya itu bagaimana? Apakah mungkin di rumah atau bagaimana Ibu? Nah, ini juga sebenarnya ya kendala juga ya Bu ya. Kalau sama Nggih. ayahnya itu dia nurut, tapi ya terkendalanya itu dari jarak dan waktu. Karena ayahnya Oh. ini tidak berada di rumah full Bu. Dia itu Oh, begitu. kerja di luar kota, jadi pulangnya itu mungkin ya sebulan sekali atau kadang 2 bulan sekali, bahkan pernah 3 bulan sekali Bu. Baik, baik. Oke, baik. Jadi ini dari pemaparan Bu Winda, Bu Winda juga mengetahui kondisi dari anak didik Bu Winda seperti itu. Nah, ini kira-kira dengan kondisi seperti itu apa yang Bu Winda perbuat? Nah, ingin saya ya Bu ya, saya itu pengen membuat komitmen dan juga perjanjian yang lebih tegas lagi sama si Wawan ini. Mungkin tidak hanya kita empat mata aja ya Bu ya, tapi saya juga Betul. melibatkan BK dan juga Tatip supaya anak ini Oke. juga lebih apa ya terasa gitu loh. Nah, Oke. selain itu karena menurut saya masalahnya kan ini dari rumah gitu. Iya. Artinya apa yang dia lakukan dari rumah. Yang pastinya saya juga ingin mengajak orang tuanya ini biar sama-sama bekerja sama dengan saya. Kita membuat sebuah komitmen, orang tuanya juga tahu, kemudian mereka bisa membantu saya seperti itu. Wah, keren, keren. Ini ide bagus loh Bu Winda. Ini Bu Winda keren sekali dengan apa namanya treatment yang akan dilakukan seperti itu. Nah, tapi nih dengan perencanaan-perencanaan Bu Winda tadi, kira-kira apa kira-kira hambatan atau gangguan yang mungkin akan terjadi Bu Winda? Kalau menurut saya hambatannya ini ya Bu ya, salah satunya kan ini paling tidak kunci utamanya di peran orang tua nih. Mungkin Oke. salah satu adalah ayahnya, karena saya itu punya ekspektasi ke ayahnya ini bisa mengontrol si Wawan ini. Tapi ya hambatannya adalah memang kondisi ayahnya ini tidak full di rumah. Jadi ya mungkin tidak bisa full juga untuk mengontrol si Wawan ini, Miss. Oke. Baik, baik, siap. Jadi nanti kalau dengan hambatan-hambatan itu, apakah Bu Winda punya solusi nih terhadap hambatan yang akan terjadi itu tadi? Nah, kalau saya sih pinginnya kita juga harus bikin komitmen ya, Bu ya. Kan komitmen itu mungkin tidak hanya saya sama si Wawan aja, tapi kan Oke, oke. dengan orang tua juga harus komitmen biar sama-sama. Kalau istilahnya biar tidak bertepuk sebelah tangan gitu loh, Bu. Betul, betul. Aduh, keren sekali ini untuk rencana-rencana Bu Winda. Ini saya doakan semoga hal tersebut bisa berjalan dengan lancar, nggih Bu Winda, nggih. Amin, amin, Dan amin, tentunya tidak ada hambatan yang berarti. amin. Nah, dari sini Bu Winda kan sudah menjelaskan tuh tentang apa yang akan dilakukan oleh Bu Winda. Kira-kira strategi apa ini yang akan Bu Winda lakukan untuk merealisasikan rencana tersebut? Monggo. Ya, kalau saya punya strategi gini, bukan tadi ada Oke. dua gitu. Yang pertama buat Oke. komitmen dan juga kolaborasi sama orang tuanya.
Oke. Yang pertama mungkin saya lakukan adalah saya mau membuat komitmen dulu, komitmen atau perjanjian sama si Wawan ini dengan melibatkan saya sendiri selaku wali kelasnya, terus BK dan juga tatipnya. Nah, kemudian yang kedua setelah kita punya komitmen dan perjanjian, ini saya juga akan mengkomunikasikan ke orang tuanya. Dan juga kalau bisa saya nanti akan membuat komitmen juga agar orang tuanya ini juga bisa mengawasi full atau mengontrol si Wawan ini, Bu. Kurang lebih seperti itu nanti rencana. Siap-siap. Nah, ini kira-kira kapan Bu Winda akan merealisasikan rencana tersebut? Oke, kalau ketika saya buat komitmen ini secepatnya ya Bu ya, karena mengingat yang poinnya sudah cukup banyak, ini kalau saya tunda-tunda lagi, ini saya takutnya malah nambah. Mungkin saya akan bisa lakukan ketika pulang sekolah mungkin ya Bu ya, karena BK dan tatipnya ini juga sudah tahu kan permasalahannya. Paling tidak nanti kita bisa langsung ngobrol bareng. Nah, untuk kalau kita sudah punya komitmen, nanti saya akan cari waktulah sama orang tuanya supaya bisa ngobrol, tidak hanya bundanya saja, tapi juga ayahnya juga. Seperti itu, Bu Winda. Siap. Keren sekali, ide bagus itu Bu Winda, semoga dilancarkan ya Bu Winda ya. Nah, dari paparan Bu Winda itu tadi, kira-kira yang menjadi kriteria keberhasilannya nanti itu bagaimana menurut Bu Winda? Oke, kalau menurut saya ya Bu ya, karena anaknya terlambat itu kan berawal dari dia nggak satset buat di rumah ya Bu ya. Ya paling tidak yang pertama itu dia bisa lekas atau cepat-cepat untuk melakukan apa yang dilakukan supaya dia cepat berangkat juga Bu. Kemudian itu kan mungkin yang bisa dilihat dari orang tuanya ya Bu ya. Kalau dari saya itu ya dilihat dari dia tepat waktu atau tidak, seperti itu. Oke, siap-siap. Iya, jadi ini Bu Winda juga sudah tahu ya ukuran atau kriteria keberhasilannya adalah ya setidaknya anak ini nanti bisa datang on time sesuai dengan jam sekolah, itu juga salah satunya ya Bu Winda ya. Nah, sekarang selanjutnya komitmen Bu Winda bagaimana nih untuk membuat rencana Bu Winda itu bisa terrealisasi dengan baik, atau mungkin ketika sudah direalisasikan itu juga bisa terus berjalan dengan konsisten, itu bagaimana Bu Winda? Oke, kalau saya sih berkomitmen agar apa yang saya lakukan ini saya bisa istiqomah Bu, dalam entah menasehati, kemudian mengkomunikasikan ke orang tuanya secara berkala. Jadi paling tidak kita bisa komunikasi perkembangannya seperti apa. Dan juga mungkin nanti ada evaluasi gitu ya Bu ya, refleksi bareng kira-kira oh ini sudah nyampe seperti apa sih, ada perkembangan apa sih, seperti itu Miss Vida. Baik. Nah, kira-kira apakah Bu Winda membutuhkan dukungan nih untuk melakukan atau merealisasikan rencana Bu Winda tersebut? Oke, kalau dukungan ini pasti ya Bu ya, apalagi ini kalau menurut saya permasalahannya ada di rumah, yang mana kunci utamanya pasti orang tuanya. Oke, saya pasti butuh dukungan dari orang tuanya agar si Wawan ini ya bisa lekas untuk melakukan hal-hal yang ada di rumah dan segera berangkat, itu pasti orang tuanya juga harus bisa mengontrol dengan baik. Gitu, kemudian selain itu saya juga bisa minta bantuan ke BK dan juga tatip. Karena saya yakin mereka itu tahu perkembangannya si Wawan itu dari awal sampai mungkin nanti itu seperti apa. Dan tidak lupa juga nanti saya butuh dukungan dari teman-temannya supaya mereka bisa saling support dan si Wawan ini juga bisa lebih bersemangat supaya bisa datang tepat waktu. Gitu Miss Vida. Paket komplit ini sudah ya Bu Winda. Nah, ini tampaknya luar biasa sekali ini dari paparan dan mungkin
beberapa penjelasan dari Bu Winda ini terkait strategi ataupun mungkin target-target yang akan diterapkan untuk Wawan ini. Nah, semoga target-target tersebut bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar nggih Bu Winda. Amin, mohon doanya ya Bu Swida nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tadi kan Bu Winda di awal obrolan, Bu Winda ingin nanti di akhir akan bisa memiliki gambaran lah kurang lebih. Nah, kira-kira ini di akhir percakapan kita yang mungkin tidak terlalu lama tapi semoga bermakna ya, Bu. Itu Bu Winda bagaimana ini perasaannya kira-kira? Apakah sudah mencapai target tersebut? Oke, saya sekarang jadi agak sumringah ya Bu ya, karena memang tujuan awal kita tadi kan ngobrol kira-kira solusinya gimana, kemudian gambarannya gimana. Alhamdulillah setelah kita ngobrol tadi, saya sudah mulai punya pandangan nih Miss Vida, kira-kira apa yang mau saya lakukan, dan saya tadi juga sudah kepikiran juga, oh iya berarti yang saya harus lakukan adalah A, B, C seperti yang mungkin sudah saya jelaskan ke Miss Vida tadi. Terima kasih banyak nggih Miss Vida nggih. Alhamdulillah nggih, sama-sama Ibu. Kalau Ibu sudah punya pandangan, padahal saya juga nggak bantu apa-apa loh Ibu. Ibu yang berusaha mencari solusi itu sendiri. Semoga dilancarkan ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Miss Vida. Siap. Dan kira-kira apakah ada hal lain nih yang akan disampaikan? Insya Allah sementara itu dulu Miss Vida, coba nanti apa yang ada di pikiran saya tadi saya realisasikan dulu. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu saya boleh ya ngobrol sama Miss Vida lagi. Siap, tentu siap. Nanti kalau ada waktu saya tunggu nggih untuk hasil perkembangannya bagaimana bisa diceritakan kembali. Ya, terima kasih banyak nggih Miss Vida. Baik. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, mungkin cukup sampai di sini nggih, Bu Winda. Saya akan melanjutkan aktivitas lainnya. Baik, terima kasih banyak ya Miss Vida. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.